Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak Asyifatul Zahra. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan materi tentang bilangan bulat matematika kelas 7 SMP. Oke, bagian yang pertama yaitu konsep bilangan bulat. Bilangan bulat menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada bilangan bulat positif, yang kedua ada 0, dan yang ketiga ada bilangan bulat negatif. Nah, di sini ada garis bilangan ya teman-teman. Garis bilangan ini menunjukkan 3 pembagian bilangan bulat yang tadi telah kita sebutkan. Ada 0 di sini, dan 1 sampai ke kanan seterusnya itu masuk ke bilangan bulat positif, dan negatif 1 sampai ke kiri seterusnya itu masuk ke bilangan bulat negatif. Oke, garis bilangan yang tadi punya aturan penggunaan nih teman-teman. Gimana sih cara menggunakan garis bilangan yang tadi? Nah, yang pertama, letak bilangan bulat negatif harus ada di ruas kiri. Dan yang kedua, letak bilangan bulat positif harus ada di ruas kanan. Dan yang ketiga, semakin ke kiri, maka semakin kecil nilainya. Dan yang keempat, semakin ke kanan, maka semakin besar nilainya. Oke, contohnya, ada 16 itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan 18. Betul, 16 itu lebih kecil dibandingkan 18. Nah, contoh yang kedua, negatif 10 itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan negatif 15. Betul, negatif 10 itu lebih besar dibandingkan negatif 15. Nah, di sini ada latihan soal nih teman-teman. Tadi kan kakak udah ngejelasin konsep bilangan bulat. Nah, sekarang kalian latihan soal, ketuk salah satu benda langit di samping untuk menjawab pertanyaan. Oke, good luck teman-teman. Bagian yang kedua, operasi pada bilangan bulat. Ada penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Setelah kita mempelajari konsep bilangan bulat, maka kita akan mempelajari operasi pada bilangan bulat. Oke, yang pertama ada penjumlahan nih teman-teman. Sifat 2.1. Sifatnya itu sifat komutatif. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B itu nilainya sama dengan B ditambah A. Contohnya, 5 ditambah 8 itu nilainya sama dengan 8 ditambah 5. Betul, hasilnya sama-sama 13. Nah, sifat yang kedua, sifat ini masih sifat penjumlahan ya teman-teman, yaitu sifat asosiatif. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambahkan dengan B dalam B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambahkan dengan C. Contohnya, ada 2 ditambahkan dengan 5 ditambah 4 sama dengan dalam kurung 2 ditambah 5 ditambahkan dengan 4. Ruas kiri teman-teman, yang kita kerjain terlebih dahulu itu 5 ditambah 4. Dan ruas kanan yang kita kerjain terlebih dahulu itu 2 ditambah 5. Kenapa? Ruas kanan sama ruas kiri itu beda, karena yang di dalam kurung juga beda. Yang di dalam kurung sebelah kiri itu ada 5 sama 4, yang di ruas kanan ada 2 sama 5. Maka hasilnya 2 ditambah 9 itu sama dengan 7 ditambah 4. Oke, 2 tambah 9 itu nilainya sama nggak sih kayak 7 ditambah 4? Kita lihat ya teman-teman. Betul, hasilnya sama-sama 11. Oke, di sini ada fun fact nih teman-teman. Apa aja tuh fun fact-nya? Yang pertama, bilangan genap jika ditambahkan bilangan genap, maka akan menghasilkan bilangan genap. Bilangan ganjil ditambahkan bilangan ganjil, maka akan menghasilkan bilangan genap. Kalau bilangan ganjil ditambah bilangan genap, akan menghasilkan bilangan ganjil. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal ya teman-teman. Seperti biasa, ketuk salah satu benda langit di samping untuk menjawab pertanyaan. Selamat mengerjakan teman-teman. Oke, masuk ke perkalian. Sifat 2.3. Sifat yang pertama pada perkalian. Ada sifat asosiatif. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A dikalikan dengan B dikali C, itu nilainya sama dengan dalam kurung A dikali B dikalikan dengan C. Contohnya,
Ada 2 dikalikan dengan dalam kurung 4 dikali 3. Itu nilainya sama dengan dalam kurung 2 dikali 4 dikalikan dengan 3. Oke, ruas kiri yang mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Betul, 4 dikali 3. Kalau ruas kanan, betul, ada 2 dikali 4. Ruas kiri jadinya berapa teman-teman? 2 dikali 12. Kalau di ruas kanan, jadinya 8 dikali 3. Betul. Nah, 2 dikali 12 itu nilainya sama nggak sih kayak 8 dikali 3? Kita lihat ya teman-teman hasilnya. Betul, 24 sama 24. 2 dikali 12 itu menghasilkan 24, 8 dikali 3 itu menghasilkan 24. Oke, selanjutnya sifat yang kedua pada perkalian. Ada sifat komutatif. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A dikali B itu nilainya sama dengan B dikali A. Contohnya, ada 3 dikali 4, itu nilainya sama nggak sih kayak 4 dikali 3? Betul, nilainya sama-sama 12. Oke, masuk ke sifat yang ketiga pada perkalian. Ada sifat distributif. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A dikalikan dengan dalam kurung B ditambah atau dikurang C, itu nilainya sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah atau dikurang dalam kurung A dikali C. Gimana nih contohnya? Contohnya gini. 2 dikalikan dengan dalam kurung 3 ditambah 5 itu nilainya sama dengan dalam kurung 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 5. Nah, di sini ada nih ya, 2 dikali 8. Kenapa 8? Karena yang dalam kurung ya, yang dikerjakan terlebih dahulu 3 ditambah 5 adalah 8. Nah, di sini 6 sama 10 dapat dari mana nih, Kak? 6 sama 10 itu dapat 6-nya dapat dari 2 dikali 3, 10-nya itu dapat dari 2 dikali 5, gitu ya teman-teman. Nah, 2 dikali 8 itu nilainya sama nggak sih kayak 6 ditambah 10? Betul, nilainya sama-sama 16. Oke, di perkalian ada fun fact nih teman-teman. Fun fact-nya itu adalah bilangan positif. Jika dikalikan dengan bilangan positif juga, maka akan menghasilkan bilangan positif. Bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Bilangan negatif bilangan negatif dikalikan bilangan positif, itu juga akan menghasilkan bilangan negatif. Dan yang terakhir, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Oke, sekarang waktunya kita latihan soal. Ketuk salah satu benda langit di samping untuk menjawab pertanyaan. Oke, selanjutnya ada pembagian nih teman-teman. Sifat yang pertama pada pembagian itu ada secara umum jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A dikali B itu kan sama dengan C. Maka nilai A itu sama dengan nilai C dibagi dengan B dengan syarat B tidak sama dengan 0. Atau jika A dikali B sama dengan C, maka B itu nilainya sama dengan C dibagi dengan A dengan syarat A nilainya tidak sama dengan 0. Contohnya, ada 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka 2 itu sama dengan 6 dibagi 3. Karena 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. Ada hal-hal penting yang harus kita ingat nih teman-teman. Hal-hal penting ini bermanfaat ketika ada soal yang campuran. Soal campurannya itu gimana maksudnya? Jadi dalam satu soal itu ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perpangkatan, dan lain sebagainya. Jadi gimana sih pentingnya itu di mana? Nah, yang pertama itu yang harus kita kerjain, harus kita prioritaskan itu yang ada di dalam kurung. Dan yang kedua, dilanjut dengan perpangkatan. Dan yang ketiga, lakukan perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian itu teman-teman memiliki kedudukan yang sama. Jika keduanya muncul, maka kerjakan dari kiri ke kanan atau kerjakan dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Dan yang
Terakhir, ada selesaikan penjumlahan dan pengurangan. Jadi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan ketika perkalian dan pembagian sudah dikerjakan. Penjumlahan dan pengurangan juga memiliki kedudukan yang sama, teman-teman. Jadi gimana cara ngerjainnya kalau ada penjumlahan dan pengurangan? Sama seperti perkalian dan pembagian, kerjakannya dari kiri ke kanan atau dari depan ke paling belakang. Oke, di sini ada contoh campurannya nih, teman-teman. Ada 12 dikurangi 8 dibagi 2 ditambah 5 dikali 5. Yang pertama harus kita kerjain itu betul yang ada di dalam kurung. Dan yang kedua ada 5 dikali 5 atau perkaliannya. Di sini berarti 8 dibagi 2 itu 4, 5 dikali 5 25. Maka jadi 12 dikurang 4 ditambah 25. Nah, hasilnya 12 dikurang 4, 8. 8 ditambah 25. Hasil akhirnya ada 33. Oke, sekarang waktunya kita kerjakan latihan soalnya, teman-teman. Seperti biasa, ketuk salah satu benda langit di samping untuk menjawab pertanyaan. Selamat mengerjakan, teman-teman. Oke, pembahasan bilangan bulat masih berlanjut nih, teman-teman. Pastiin kalian cek video part 2 agar semakin paham dan jago dalam matematika. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.